MasterChef Indonesia Season 10 segera. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung, Jawa Barat atas dugaan penggelapan aset senilai 5 miliar. Namun, Teddy Pardiana tak gentar menghadapi laporan hukum dari putra sambungnya, penyanyi Rizky Febian. Sebaliknya, Teddy siap menghadapi persidangan karena mengaku memiliki bukti sah atas aset yang digugat. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana? Jadi yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Jadinya ada kwitansinya, surat perjanjian jual belinya juga. Ibaratnya ya saya buktinya udah secara legalitas juga ada semua. Teddy jadi tersangka kan kasus yang sama itu gimana kan? Kasus penggelapan harta gimana kan? Sebagai single father atau gantinya seorang ibu itu ternyata tugasnya 24 hour. Jadi emang agak ngeri-ngeri sedap juga, susah. Agak harus kita ngantuk, anak jam 2 minta susu. Jam 4 udah pingin ganti pipis ke toilet, minta diantar. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Teddy sendiri tak ditahan karena berstatus ayah dari putrinya Bintang yang masih butuh pengasuhan. Apalagi menurut kuasa hukumnya, laporan Teddy yang baru terbukti hanya perkara jual aset berupa mobil minibus milik mendiang Lina Zubaidah. Terlebih mobil itu dijual oleh Teddy untuk melunasi hutang almarhumah. Teddy naik sebagai tersangka hanya terkait mobilnya senilai 120 juta. Jadi ketika almarhum meninggal, Pak Teddy berani menjual untuk apa? Itu pun untuk membayar hutang almarhum. Saya masih ingat bahwa beliau sempat bilang bahwa aset-aset sudah diberikan ke putri atas mandat orang tuanya gitu. Itu kan maksudnya sudah ada obrolan dari dia gitu, sempat ada obrolan gitu ke satu media. Apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Teddy sendiri mengaku punya bukti penjualan mobil dan rincian peruntukannya. Tapi jika itu dimasalahkan Rizky, ia siap menghadapinya. Belum ditentukan mana bagian warisannya, terlebih dahulu kewajiban dari seluruh ahli waris untuk melakukan penguburan, tahlilan, termasuk melunasi utang piutang dari almarhum ketika masih hidup. Itu adalah kewajiban yang utama dari seluruh ahli waris. Jangan fokus kepada warisannya, akan tetapi utangnya tidak dipenuhi, gitu kan? Kalau ngotot, mungkin saya udah dari pertama harus ngegugat, karena ada aturannya, secara agamanya kan jelas. Saya ditinggal mati, terus ibaratnya bukan ditinggal cerai hidup, terus saya juga ibaratnya kalau secara agama itu ada hak bagian Dede Bintang, saya, terus ibunya, ibu almarhum, terus anak-anaknya. Saya nggak pernah ngotot, makanya sampai 3 tahun saya nggak pernah gugat atau nggak pernah mempermasalahkan. Teddy sendiri bukan kali pertama mendapatkan ancaman hukuman saat situasi duka masih begitu pekat dengan berpulangnya istri tercinta Lina Zubaidah. Putra komedian Sule itu sempat meminta otopsi atas jenazah ibundanya karena ia dan Sule serta keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian Lina yang begitu mendadak. Sasaran tuduhan warganet kala itu menyasar pada Teddy. Tapi pihak kepolisian kemudian menyatakan tak ada yang janggal dari kematian mendiang Lina kecuali karena riwayat sakit. Saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri dan akhirnya
hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian itu tanggal 21 Maret apa itu udah keluar dari Polrestabes dan emang terbukti tidak bersalah. Emang pure itu sakit, ngeri-ngeri gimana gitu ya. Apalagi ibunya tahu kan otopsi kayak gimana. Nah, saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Jika mau, kala itu bisa saja Teddy melaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Apalagi permintaan otopsi Rizky dan keluarga jelas menyasar dugaan ke arahnya. Tapi Teddy tak melakukannya, karena kepada awak media, ia ingin almarhumah meninggal dengan tenang. Banyak yang ikut campur. Akhirnya masalah ini nggak beres-beres. Apa ya, menghasut atau jadi bikin orang itu kotor hatinya itu. Jadi dibilanglah ingin menguasai aset itu ini, padahal kan udah 3 tahun lagi saya nggak gugat. Padahal ada yang saya pingin cepat itu biar almarhumah di sana juga tenang gitu. Tapi entah mengapa hingga 2 tahun berselang, rupanya perang urat syaraf antara Teddy dan Rizky terus bergulir. Ia bahkan jadi sasaran tuduhan warganet soal harta warisan. Padahal kepada awak media, ia hanya ingin perkara peninggalan almarhumah segera beres, mengingat ada hak putrinya Bintang. Saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Jadi kami menginginkan ini penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, karena bagaimanapun juga antara Pak Teddy dengan pihak mereka yaitu RF dan kawan-kawan ada hubungan kekerabatan. Di lain pihak, kabarnya Putri Delina dan Rizky Febian juga sudah jarang menjenguk adiknya yang kini diasuh Teddy. Bahkan mereka lebih sibuk merenda waktu bersama kekasih masing-masing. Kebersamaan dan perkembangannya ya alhamdulillah ya seperti yang tadi dilihat, anaknya cukup aktif, pintar, terus komunikatif juga. Kalau kakaknya ya alhamdulillah masih kontak, masih mungkin besok mau liburan ke Bandung, besok ketemuan juga sih. Ya perhatian dari kakak asli, punya itu bukan sambung karena apa, satu rahim. Ya alhamdulillah dari mereka kayak Teh Putri masih nanyain keperluan dedenya apa, mau dibeliin apa, tapi ya alhamdulillah nanyain kabar aja udah seneng. Hal yang sedang diurus juga kan masih tetap berjalan. Yang terpenting aku sekarang tetap menjaga mental adik-adik aku. Ada 5 syarat kan tuh dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian ya. Tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Penghasilan saya nggak usah bilang ke siapa-siapa ya. Yang jelas saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Jadi jangan bilang, oh lazy, males gitu. Terus dibilang gitu, kok nggak mau kerja, nggak mau ini kan. That is not your business gitu ya. Why everybody ruling my life gitu ya. Keluhan Teddy jika Putri dan Rizky mulai tak perhatian pada adiknya juga sempat dirasakan ibu sambungnya yang kini bercerai dari ayahnya, Natalie Holscher. Sejak minggat dari rumah Sule dan resmi cerai, Natalie mengaku baik Rizky maupun Putri tak pernah menjenguk adiknya, bahkan sekedar menanyakan kabar via WhatsApp. Jujur apa bohong? Jujur ya dong. Oh gitu. Bohong dosa ya? Kalau dari semenjak bercerai, kakak-kakaknya sampai detik ini belum ada yang nanyain Azam. Sama kakaknya nggak ada mungkin video callan gitu? Video call kakaknya nggak. Paling ketemu itu yang acara yang nggak sengaja itu loh, yang ada di YouTube. Yang digendong ya? Iya, yang digendong sama Iki. Terlalu dibesar-besarkan beritanya, aneh-aneh dan yang lain-lain kan. Ya sebenarnya ini ya inisiatif dari kakak-kakaknya sendiri dan inisiatif dari ayahnya juga. Masa aku yang harus, ayo Azam masuk, ini kakak kamu gitu. Ini kakak kamu. Jadi dari mereka. Saya ngomong sama Putri begini,
nggak semua orang loh ini mendapatkan hal seperti ini. Artinya Putri diuji kesabaran Putri, mental Putri nanti kedepannya akan seperti mental Baja. Jadi nggak perlu kita sedihkan, nggak perlu kita menangis. Orang cuma lihat di gambar doang kok, nggak tahu kok seluruh cerita yang kita jalanin mereka nggak tahu. Jadi ya biarkan saja. Namun meski begitu, Natalie tak mau ambil pusing soal perseteruan anak sambungnya dengan Teddy. Ia memilih fokus bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Udah Bandung gitu? Oh nggak tahu aku. Udah iya. Beli rumah untuk adik-adik, jadi memang untuk investasinya dia juga ke depan. Karena aku sekarang udah di fase, aku berpikir kayak gini. Aku ditinggal sama mamaku aja, mamaku itu nggak ada sakit apapun gitu. Jadi siapapun manusia, kita nggak tahu kita kapan dipanggil sama Allah gitu. Siapa tahu aku dipanggil sama Allah besok atau nanti atau kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi bahagiakan dulu selagi masih ada. Itu rumah di Jakarta nggak ditempatin tuh? Rumah yang di Jakarta yang ditempatin aku sama Azam gitu. Udah ditempatin sama Bunda? Sudah ditempatin. Untuk bekerja, Natalie bahkan kerap membawa putra semata wayangnya. Lantas, bagaimana perkembangan putranya saat ini? Benarkah Azam selalu rindu bertemu ayah dan kakak-kakaknya? Azam tuh sekarang lebih ke ngerangkak, tapi lebih ke ini, jalan. Jadi jalan-jalan, walking terus gitu. Makannya nggak susah-susah banget sih, tetap makan aja, cuma agak lama aja durasinya. Ya kalau dari mama aku gini, karena memang aku sayang banget sama orang tua tuh. Jadi walaupun kita beda bapak gitu, kita beda ibu, tapi kita tetap harus sayangnya tuh harus sama rata. Nggak boleh yang namanya sayangnya itu dibagi, apalagi mereka itu juga udah sama kayak mereka itu udah yatim piatu. Itu sama aja kayak kita ngurusin anak yatim gitu. Itu jadi kayak amal ibadah kita nih nampung nih di sini nih buat nanti bakal dilepas gitu. Tanya tuh aku udah no komen ya. Terima kasih ya. Iya.